Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Almira Faradita Alifa dengan NIM 1030523300069 dan rekan-rekan saya. Saya Tiffany Fadilah Ahnaf dengan NIM 1030523300073. Saya Amanda Katlea Rahyu dengan NIM 103052300. Saya Siti Yasmin Karim Basarah dengan NIM 1030523300085. Saya Alexa Fitra Helvandi dengan NIM 1030523001008. Kami dari kelas DS 4702. Jadi di sini yang pertama saya akan menjelaskan kemiripan berita. Jadi datanya ini diambil dari proses scraping, jadi dimasukin link berita bahasa Indonesia, ada juga yang bahasa Inggris. Dari proses scraping ini, kita mendapatkan berita baru dari link yang menjadi target. Berita baru itu nanti bakal disimpan di database di tabel berita, yang nanti hasilnya akan ditampilkan seperti pada grafik tersebut. Grafik distribusi bahasa menunjukkan jumlah artikel dalam dataset berdasarkan dua kategori, yaitu berita berbahasa Indonesia dan berita berbahasa Inggris. Dari grafik terlihat bahwa terdapat 56 berita bahasa Indonesia dan 62 berita berbahasa Inggris, sehingga distribusi keduanya cukup seimbang. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini adalah diagram yang menunjukkan rata-rata jumlah kata atau panjang dari artikel. Di sini dibagi berdasarkan berita berbahasa Inggris dan berita berbahasa Indonesia. Nah, di sini datanya tuh diperoleh dari kan pada tabel berita itu ada bagian kolom isi. Di situ kolomnya di split menggunakan bahasa, lalu dihitung per berita itu berapa sih jumlah katanya. Kemudian dirata-ratakan berdasarkan bahasa. Ya, ini berita berbahasa Indonesia dan berita berbahasa Inggris. Kemudian bisa dilihat pada hasil visualisasi ini bisa dibilang kalau rata-rata panjang artikel pada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu bedanya hampir 2 kali lipat, di mana pada berita berbahasa Inggris itu rata-rata panjangnya 901 dan pada berita berbahasa Indonesia itu rata-rata panjangnya 447. Untuk selanjutnya, bagian tren penambahan artikel per hari. Jadi, untuk grafik ini itu melalui proses berdasarkan dataset yang ada, itu akan difilter berdasarkan tanggal berita dirilis. Nah, itu di bagian kolom tanggal. Nah, setelah itu ditampilkan dalam bentuk diagram garis. Situ bisa dilihat ada dari tanggal 11, 13, 15, 17, 19, 21 sampai dengan 27 tanggal terakhir scraping. Nah, di situ terjadi pelonjakan drastis sampai lebih dari 40-an berita dalam sehari. Baik, selanjutnya masuk ke grafik untuk proses similaritas. Nah, sebelum membuat grafik di sini, kita harus menginputkan teks berita yang akan dicek similaritasnya. Di sini saya sudah siapkan untuk contoh teks beritanya menggunakan bahasa Indonesia. Kita bisa pilih bahasa, kemudian kita masukkan teks yang ingin dicek, lalu kita bisa atur threshold duplikasinya. Semisal di sini saya atur di 0,60. Terus kita tampilkan top end hasil similaritas tertinggi. Ini juga bisa kita atur. Secara default ada 5, tapi ini saya atur bisa menjadi 10. Nah, kemudian kita klik button proses similaritas.
Nah, lalu di sini juga akan keluar kalau misalnya statusnya itu duplikat atau tidak. Karena batasnya itu 0,50, sedangkan yang didapat itu tertinggi hasil similaritasnya ada di 0,44 sekian. Jadi, berita ini terdeteksi tidak duplikat. Nah, kemudian ini ada top 10 hasil similaritas tertinggi yang didapat dari database. Kemudian di sini juga ada grafik batang yang ditampilkan secara horizontal. Dari misalnya ini dari berita yang pertama, dari berita dengan hasil similaritas yang tertinggi, yaitu dengan judul belum tetapkan bencana Sumatera darurat nasional, Prabowo bla bla bla. Nah, di sini bakal ditampilin bahwa skor hasil similaritasnya itu ada di 0,44 sekian. Kemudian begitu juga dengan judul-judul yang berikutnya sampai judul yang ke-10. Nah, kemudian nanti kita bisa juga download grafik dalam format PNG. Baik, selanjutnya adalah CLD di mana untuk grafik ini didapatkan dari hasil top and similaritas. Nah, pada grafik ini terdapat titik-titik biru itu menandakan untuk setiap berita yang diambil dari semantik isi itu ada di database. Lalu untuk garis atau H di sini ya. Untuk garis atau H di sini itu menunjukkan hubungan kemiripan antar beritanya. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.